Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabindranat MS, NIT 2442155, kelas Engine 4 Golf. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa situation awareness penting di lingkungan kapal. Yang pertama, mencegah kecelakaan navigasi. Awak kapal harus mengetahui posisi kapal, arah pelayaran, kondisi cuaca, keselamatan laut, dan keberadaan kapal lain. Tanpa kesadaran situasional, resiko yang pertama tabrakan antar kapal, kedua kandas, ketiga masuk area berbahaya akan meningkat. Contoh, perwira jaga melihat radar menunjukkan kapal lain mendekat dari sisi kanan. Dengan situation awareness yang baik, ia segera menghitung CPA, closest point of approach, dan melakukan manuver menghindar sebelum jarak terlalu dekat. Yang kedua, mendukung keselamatan awak kapal. Di kapal banyak pekerjaan berisiko seperti operasi kren, bongkar muat, kerja di ruang tertutup, pekerjaan mesin, dan operasi mooring. Awak kapal harus sadar terhadap posisi alat, gerakan kapal, kondisi cuaca, dan aktivitas kerja. Contoh, saat proses tambat, AB mengetahui tali mooring sedang tegang tinggi, snap back zone. Ia menjaga posisi aman agar tidak terkena tali jika putus. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan cepat. Situasi darurat membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Dengan situation awareness, pertama, informasi dapat dipahami lebih cepat. Kedua, prioritas tindakan menjadi jelas. Dan yang ketiga, komunikasi lebih efektif. Contoh, terjadi kebakaran kecil di ruang mesin. Engineer segera memahami sumber api, arah ventilasi, dan risiko penyebaran sehingga dapat melihat alat pemadam yang sesuai tanpa panik. Yang keempat, mengurangi human error. Banyak kecelakaan kapal disebabkan oleh kesalahan manusia. Misalnya, kurang memperhatikan alat navigasi, salah komunikasi, atau kehilangan fokus. Situation awareness membantu awak tetap fokus, waspada, dan memahami kondisi operasi secara menyeluruh. Contoh, officer of the watch tidak hanya melihat autopilot aktif, tetapi juga terus memonitor posisi kapal terhadap jalur pelayaran dan kondisi arus. Contoh penerapan situation awareness di lingkungan kapal. Yang pertama, di anjungan atau disebut bridge, memantau radar, ECDIS, AIS, dan kondisi visual laut. Memperhatikan perubahan cuaca dan jarak kapal lain. Cross check posisi kapal secara berkala. Contoh nyata, saat visibilitas menurun karena kabut, bridge team meningkatkan pengamatan visual dan radar serta menyembunyikan sinyal kabut sesuai aturan Holdrake. Di ruang mesin, engineer memonitor suhu mesin, tekanan oli, dan getaran abnormal. Mengenali tanda awal kerusakan sebelum terjadi kegagalan besar. Contoh,
Engineer mendengar suara tidak normal pada pompa pendingin dan segera melakukan pengecekan sebelum pompa rusak total. Ketiga, saat kargo operasional. Saat kargo operation, mengetahui kondisi muatan, stabilitas kapal, dan komunikasi dengan crane operator, memastikan area kerja aman. Contoh, chief officer menghentikan bongkar muat sementara karena trim kapal mulai melebihi batas aman. Keempat, saat keadaan darurat, semua kru memahami lokasi alat keselamatan, jalur evakuasi, dan tugas masing-masing. Contoh, saat alarm abandon ship berbunyi, kru langsung menuju muster stasiun tanpa kebingungan karena memiliki awareness terhadap prosedur darurat. Unsur penting stasiun awareness. Stasiun awareness biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, perception atau mengenali, melihat informasi penting, contohnya melihat kapal lain di radar. Yang kedua, comprehension, memahami, mengerti arti informasi tersebut, contohnya kapal lain berpotensi crossing. Yang ketiga, projection atau memprediksi. Yang pertama, memperkirakan apa yang terjadi, contohnya jika tidak bermanuver, kapal bisa tabrakan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu station awareness sangat penting di lingkungan kapal karena meningkatkan keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan, membantu pengambilan keputusan, dan mengurangi human error. Di kapal, setiap awak harus selalu waspada, memahami kondisi sekitar, menjaga komunikasi, dan memprediksi risiko yang mungkin muncul. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.